Gus Miftah ini Masya Allah selalu menjadi panutan anak-anak muda. Anak-anak muda yang sedang mencari cinta sejati ya. Biasanya quotes-quotesnya dari beliau Beb. Jadi Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu, sahabat pintu langit semua. Kali ini, Pintu Langit Manajemen akan mengupas sebuah topik istimewa, fenomenal, dan sangat jarang sekali terjadi, di mana isyarah ini berasal dari seorang tokoh dai yang sangat terkenal. Karena keunikannya, beliau secara khusus memilih jalur dakwah di klub-klub malam atau diskotik-diskotik seluruh Indonesia. Siapakah itu? Ya, betul, beliau adalah Gus Miftah. Fenomena isyarah ini ditunjukkan oleh Gus Miftah kepada seorang hafiz Al-Quran dengan suara tilawah yang sangat amat merdu, serta bisa menirukan murotal beberapa imam besar di Masjidil Haram. Beliau juga dikenal sebagai aktor beberapa film di Indonesia. Siapakah itu? Ya, betul banget, beliau adalah Syakir Daulay. Sebelum kita lanjut, teman-teman, agar kita tidak gagal paham untuk memahami konten ini, untuk seluruh sahabat pintu langit semua, terlebih dahulu kita harus memahami definisi isyarah. Baik, untuk lebih lanjut, saya akan memberikan penjelasan dari Ustadz Tengku Hanan At-Taqi terkait definisi isyarah. Penjelasannya sebagai berikut. Ternyata kalau kita menginginkan sesuatu, alur untuk mendapatkannya itu kayak gitu teman-teman. Satu, percaya sama rencana Allah. Disebut dengan istikharah, minta pendapat Allah. Istikharah ini dalam konteks pembicaraan kita malam ini bukan sekedar ibadah sholat 2 rakaat. Walaupun secara ritual dia adalah sholat 2 rakaat, tapi secara nilai dia bukan hanya soal sholat 2 rakaat, tapi soal bergantung kepada Allah, minta pendapat Allah, nanya kira-kira menurut Allah gimana nih. Terus Allah jawabnya lewat siapa? Nah, Allah menjawabnya lewat istisyarah. Pertama, istikharah, minta pendapat Allah. Ya Allah, beri saya petunjuk, ini mau gimanain, ini apa yang harus saya lakuin. Nanti Allah nitip jawabannya lewat istisyarah. Istisyarah itu meminta nasihat orang-orang yang lebih paham, ulama, kiai, ustadz, siapa lagi, guru, orang tua, orang yang lebih bijak dari kita yang banyak pengalaman dalam urusan tersebut. Kita minta pendapat mereka. Biasanya Allah nitip jawaban itu melalui lisan-lisan mereka yang terjaga. Karena memang Allah mengatakan auliyaullah, wali-wali Allah itu ketika dia sudah dekat dengan Allah, maka Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya. Maksudnya yang dia lihat itu sesuai dengan yang Allah inginkan, yang dia dengar itu hanya yang Allah ridhoi, yang dia ucapkan hanya yang Allah ridhoi. Artinya lisannya, telinganya, matanya udah terjaga, selain pikiran dan hatinya pastinya terjaga. Nah, orang kayak gini tuh utusan Allah setelah Rasulullah SAW dalam wujud ulama, dai, bukan dalam wujud nabi dan rasul, karena tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah.
Jadi kita kalau mau tahu Allah nitip pesan ke kita, cari tahunya ke ulama. Syekh, Allah nitip pesan gak ke saya? Gitu kalau bahasa santainya ya. Tapi kan gak mungkin kita ngomong gitu ya. Emang lu siapa? Syekh maksudnya beri saya nasihat. Cuman itu terlalu resmi lah. Analoginya kita kayak nanya, ada pesan gak untuk saya dari Allah? Lewat siapa nanya pesan untuk saya dari Allah? Lewat orang solih yang lisannya terjaga. Biasanya Allah akan titipkan pesan lewat lisan mereka untuk kita. Ini namanya istisyarah, meminta isyarat. Isyarat itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Isyarah jadi isyarat. Isyarat itu artinya petunjuk. Jadi kalau ada yang ngasih isyarat berarti ngasih petunjuk. Itu arti sebenarnya dari isyarah. Jadi istisyarah meminta isyarat atau meminta nasihat yang sifatnya menunjukkan jalan mana yang baik yang harus kita jalanin. Karena Allah nggak bicara langsung kepada kita dalam bahasa wahyu kecuali apa yang sudah diwahyukan di Al-Quran. Karena yang bicara langsung dengan wahyu itu kan hanya para nabi. Kita kan nggak bisa langsung wahyu turun dari langit. Saya baru dapat wahyu, nggak bisa kan? Kadang-kadang kita kayak kegeeran gitu. Saya baru dapat ilham, padahal bukan ilham gitu kan? Ilham dari siapa dulu nih? Bisa jadi ilham dari wasawisus syaitan. Siapa tahu ilham kita tentang komen, tentang caption, tentang postingan, tentang repost, broadcast itu bukan dari Allah, dari setan karena tidak terjaganya kita. Kalau para ulama, insya Allah mereka terjaga, Allah yang jaga mereka, sehingga insya Allah ilham mereka itu nggak dari mana-mana. Apalagi mimpi ulama itu adalah benar. Mimpi Nabi wahyu, mimpi ulama benar. Itu satu tingkat di bawah para nabi. Bahkan disebutkan mimpi ulama adalah satu bagian dari 70 bagian kenabian. Nabi itu kan punya banyak bagian kenabian, nubuwah namanya. Nah, satu bagian dari 70 bagian itu adalah mimpi yang benar dari seorang ulama atau orang soleh. Sehingga saya merasa bahwa minta nasihat dan minta doa dari Habib Ali Zainal Abidin itu bagian dari isyarah. Setelah itu ini nggak harus berurutan ya, istikharah, isyarah itu nggak harus berurutan, bisa yang mana yang memungkinkan duluan. Akhirnya kemudian saya istikharah, minta Allah, ya Allah saya pengen ketemu Nabi. Pas umroh ternyata bisa ziarah Nabi di depan makam Nabi. Selain sholawatan, saya ngomong gitu semampu saya, walaupun sebetulnya malu gitu mau ketemu Nabi. Kenapa? Amalan kurang, sholawat kurang, ujuk-ujuk datang minta banyak request gitu kan, kayak ngerasa nggak pede. Tapi mau ke siapa lagi? Meminta nasihat dalam bahasa kayak apa ya? Kayak orang lagi berkunjung gitu. Walaupun pastinya doanya kepada Allah. Jadi saya bukan berdoa kepada Nabi ya, berdoa kepada Allah. Cuman lagi ziarah tuh kayak ngomong gitu. Sebagaimana Nabi bicara dengan Khadijah ketika ziarah makam Khadijah. Ya Rasul, saya gimana ya? Mau gimana ini ya dakwahnya? Udah beres itu, masuk ke Raudhah. Ya Allah beri saya petunjuk. Doa yang saya gak pernah tinggalkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kalimat terakhir itu tuh. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah siapkanlah untuk saya petunjuk dalam urusan saya. Mau gimana nih? Kalau bahasa sederhananya, ternyata Allah beri petunjuk lewat doa tadi para orang soleh, kemudian mimpi, kemudian dapat sebuah kejutan dari Allah yang mungkin sebagian orang melihat kejutan ini sebagai sesuatu yang sedih, musibah, ujian. Tapi saya ngelihatnya ini bukan ujian, ini justru jawaban dari doa saya bahwa Allah ingin memberikan celah. Oh gini masuknya, sehingga akhirnya saya merasa bahwa saya mendapatkan apa yang saya minta. Ini sebagai testimoni orang yang pernah mencoba jalur itu ternyata berhasil. Maka coba deh dalam urusan kita. Gimana? Istikharah, istisyarah, istifta. Apa itu istifta? Istifta dari kata fatwa. Bahasa Arab kalau ada ista, alif sinta, itu artinya meminta. Apaan minta apa gitu. Ini kode gitu. Jadi kalau dalam grammar bahasa Arab ada alif sin ta, itu artinya meminta. Jadi kalau istisyarah meminta isyarah, istikharah meminta khiyarah, istifta meminta fatwa. Jadi minta fatwa. Minta fatwa itu mana? Halal haram, benar salah, hak batil, mana yang harus saya pilih. Nah, itu namanya istifta. Sehingga datangnya harus kepada ulama. Kalau istisyarah boleh ulama, boleh orang bijak, boleh orang tua,
boleh orang soleh yang ahli ibadah gitu kan. Bisa jadi ahli ibadah itu teman kita sendiri atau siapapun yang kita kenal. Tapi kalau istifta harus ulama. Kalau di Indonesia ulama yang tergabung dalam sebuah organisasi yang resmi, majelis ulama. Itu yang masalah istifta. Dan yang keempat, ini yang paling penting, istiqomah. Apa arti istiqomah? Banyak orang mengartikan istiqomah itu terus menerus, bukan. Itu namanya dawam. Kalau kita sholat tahajud setiap malam selama setahun, namanya dawam dengan tahajud. Disebut orang yang qawwam. Kalau sekali doang, qaim. Kalau kita puasa setiap Senin Kamis selama bertahun-tahun, namanya dawam, berpuasa. Disebut dengan sawam. Kalau sekali doang, soim. Kalau cewek, soimah. Nih, berarti soimah ini puasa cowok, puasa cewek. Soimah. Kalau udah sering, sawamah. Kalau qiyam, qaimah. Kalau udah sering, qawwamah. Itu dalam bahasa Arabnya. Nah, itu namanya dawam, terus-terusan, daimun gitu kan. Mereka selalu dawam. Tapi kalau istiqomah artinya bukan konsisten. Dawam itu kan konsisten. Kalau istiqomah itu komitmen. Apa bedanya? Kalau komitmen itu tetap on the track apapun yang terjadi. Itu namanya istiqomah. Gak mau keluar dari garisnya. Gak mau keluar dari fisabilillah, gak mau keluar dari syariat dengan batasan syariat yang luas pastinya. Jangan sampai kita menuduh orang udah keluar dari batasan syariat padahal batasan kita sempit. Bisa jadi dia gak keluar, cuman batasan kita yang sempit. Harusnya syariat itu luas. Keluasan syariat tergantung wawasan Islam kita. Ada yang mengatakan, itu gak boleh, padahal boleh. Kenapa dia bilang gak boleh? Karena mungkin dia baru tahu satu dalil. Itu haram, padahal makruh. Itu makruh padahal mubah gitu kan. Nah intinya kalau kita nggak keluar dari batasan syariat apapun kejadiannya, kita disebut orang-orang yang istiqomah, komitmen dengan Islam. Kalau komitmen, Allah pasti bantu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, Allah bantu apa? Tatanazzalu alaihil malaikah, malaikat turun. Kemudian Allah menolongnya, Allah menjauhkannya dari musuh. Nah ini 4 cara untuk sampai kepada kebaikan yang kita harapin. 1, minta pendapat Allah. 2, minta pendapat orang bijak. 3, minta pendapat ulama. 4, kalau udah tahu dari 3 itu ilham, kemudian isyarah, kemudian fatwa, maka fastaqim. Fastaqim, tetaplah di situ, jangan melenceng walaupun sekedar mata ataupun perasaan. Apalagi sampai kaki kita melenceng, walaupun sekedar mata aja atau perasaan. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan biarkan hati kami tergelincir. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, Allahumma habbib ilainal iman. Jadi kita minta kalau kayak gini, insya Allah teman-teman gak usah khawatir. Bilang ke mereka, kata Allah, alla takhafu, janganlah kalian takut karena Allah bersama dengan kalian. Nah, teman-teman, sahabat pintu langit semua, setelah mendengar penjelasan definisi isyarah dari Ustadz Tengku Hanan At-Taqi tersebut, maka mari kita lanjutkan konten kita ini. Tapi sebelumnya mari kita simak dulu profil dari sosok Syakir Daulay. Check it out. Syakir Daulay lahir di Biren, Aceh pada 10 Januari tahun 2002 dari pasangan Bapak Muhammad Hasan Daulay dan Ibu Nazariah. Dalam keluarganya, Syakir ternyata bukan anak sematawayang. Pasalnya, tercatat dalam profil Syakir Daulay, ia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Belakangan ini ternyata aktor Syakir Daulay ini tengah menjadi sorotan publik usai menanyakan vendor dekorasi pernikahan melalui fitur Instagram story-nya. Belum lama ini guys, hal ini pun memicu timbulnya isu terkait Syakir Daulay dikabarkan
mau nikah cepet atau mau nikah muda? Kita lanjut ya. Syakir Daulay merupakan seorang hafiz Al-Quran atau penghafal Al-Quran, dan juga sebagai aktor yang kerap tampil di sinetron, yang mana membuat namanya mulai dikenal publik. Ia terkenal setelah memerankan peran sebagai Ilham di sinetron Anak Masjid pada tahun 2017. Pemuda asal Aceh ini telah memulai karirnya di dunia hiburan sejak tahun 2014. Ia pun telah memerankan beberapa sinetron. Daftar sinetron yang dibintangi Syakir Daulay sebagai berikut: Pangeran 2 tahun 2016, Anak Masjid tahun 2017, Nada Cinta Pelangi tahun 2018, Fatih di Kampung Jawara 2018 sampai 2020, Para Pencari Tugap tahun 2020, Topan dan Aisyah tahun 2020. Selain sinetron, Syakir Daulay pun tampil di dalam beberapa film layar lebar, diantaranya Laskar di Tapal Batas tahun 2016, lalu Surga Menanti tahun 2016, 5 Penjuru Masjid di tahun 2018, Mariposa di tahun 2020. Selain di dunia akting, ia juga merambah di dunia musik. Syakir Daulay memiliki beberapa single lagu, antara lain Ya Asyikol Mustafa tahun 2018, lalu Anugerah di tahun 2019, Falakal Hamd di tahun 2020, Marhaban Ya Ramadan di tahun 2020, Man Ana Ya Syaikhi tahun 2020, dalam lagu berjudul Bidadari Surga di tahun 2020. Syakir Daulay juga berduet dengan anaknya almarhum Ustadz Uje dengan Adiba Khanza Az-Zahra, putri dari almarhum Uje atau Ustadz Jepri Al-Bukhari. Kini Syakir Daulay aktif menggunakan lagunya di YouTube channel miliknya yang kini memiliki pengikut atau subscriber jutaan banget guys. Ya kalian tahulah, mungkin kalian juga subscribernya Syakir kan. Lalu yang paling booming banget ya, salah satu unggahan YouTube-nya yang berjudul Aisyah Istri Rasulullah menjadi trending di YouTube dan kini memiliki penonton sejumlah 92 juta orang viewers. Luar biasa. Semoga kita para konten kreator juga bisa punya keberkahan yang sama ya guys. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjut ya. Oke guys, sahabat Pintu Langit semua, setelah melihat secara seksama profil Syakir Daulay, selanjutnya Pintu Langit Management mengajak seluruh sahabat Pintu Langit untuk berdoa. Semoga anak cucu keturunan kita semua kelak bisa menyerupai seperti sosok profil Syakir Daulay yang hafiz Al-Quran, memiliki kemampuan tilawah murotal yang sangat fasih dan sangat indah seperti para imam besar Masjidil Haram. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat Pintu Langit semua, kita kembali lagi ke laptop. Bagaimana fenomenal isyarah Gus Miftah yang bahkan isyarahnya tersebut seakan-akan disohihkan oleh sang Habibana. Beliau juga adalah guru dari Syakir Daulay, yaitu Habib Hasan, pimpinan dari Majelis Nurul Mustafa. Untuk lebih lengkapnya, simak dulu cuplikan berikut ya guys. Makanya kemarin Beb, Ane sama Sakit tuh buka puasa bersama. Saya bilang, dia selalu bilang, berbukalah dengan yang manis. Saya nggak setuju. Berbukalah dengan yang sayang. Kenapa? Karena yang manis belum tentu sayang. Iya. Semoga Sakir segera berjodoh.
janda anak 15. Kalau Sakir kita lamarkan anaknya Ustadz Yusuf Mansur gimana Habib? Oh, koma sama titik, koma sama titik. Kalau Sakir kita lamarkan anaknya Ustadz Yusuf Mansur gimana Habib? Oh, koma sama titik, koma sama titik, sama titik. Santai aja Kir. Kalau emang jodoh nggak akan kemana. Kalau Sakir berjodoh dengan Wirda pasti ketemu kok. Di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ya. Fenomena isyarah ini terjadi saat Majelis Nurul Mustafa pimpinan Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, sang Habibana, guru kita semua, kedatangan seorang tamu. Siapakah itu? Yaitu Gus Miftah. Sesuai fakta yang kami temukan melalui konten YouTube broadcast Nurul Mustafa dan Ade Sahrul Fauzi channel, Gus Miftah datang dan diberikan kesempatan serta waktu untuk memberikan tausiah kepada seluruh jamaah Nurul Mustafa. Namun di tengah-tengah tausiahnya, Gus Miftah secara natural mengatakan sebuah kalimat yang mungkin ini adalah sebuah isyarah dari seorang dai kondang, seorang ulama, seorang kiai, yaitu Gus Miftah. Uniknya, apa yang beliau sampaikan secara natural ini disohihkan isyarah tersebut oleh sang Habibana, guru besar yang mulia Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Nah, mau lihat cuplikannya secara asli, secara lengkap. Cuplikannya sebagai berikut. Akan datang satu saat kalian akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah kejombloan. Ya. Kamu santai aja Sakir. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Iya. Tapi karena memang juga karena nggak ada yang mau. Iya. Insya Allah segala Sakir. Kalau nggak ada gadis ya minimal janda lah. Amin, amin, ini kan ada. Karena kata Habib Hasan, hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawah. Nah, Sakir, kalau nikah dengan janda itu enak. Lebih baik kamu nikah dengan janda tapi rasa gadis daripada nikah dengan gadis tapi rasa janda. Ya. Aneh bilang janda, Habib Hasan langsung bilang amin. Makbul ini Kir, hati-hati Kir. Ini banyak yang suka janda Beb, gara-gara terprovokasi iklan janda semakin di depan. Coba bayangkan kalau kita takut serta berlebih-lebihan. Memang dalam Al-Baqarah kita ingat 155 walanabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini semua bagian dari ujian dari Allah. Tapi please jangan takut yang berlebih-lebihan. Kenapa? At-Taubah 51 Allah mengatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Maka jangan khawatir dengan pandemi ini berlebih-lebihan. PPKM bisa menutup akses udara, PPKM mungkin menutup akses darat, PPKM mungkin menutup akses laut, tapi yakinlah PPKM tidak mampu menutup rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berlebih-lebihan. Kita jangan ada bayangan-bayangan yang terlalu khawatir dan paranoid. Coba bayangkan, Anda jawab, bayangkan ketika Anda berada di tengah sungai naik perahu, perahunya bocor,
Di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Apa? Bayangkan. Maka solusinya adalah berhenti membayangkan. Kalau tadi Ane sama Habibana bilang Musakir sama janda, please jangan berhenti membayangkan. Hari ini banyak orang yang ketakutan. Kenapa? Karena terlalu menggunakan bayangan-bayangan yang belum tentu terjadi. Maka saya sering mengatakan apa? Kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita buang-buang waktu untuk cemas, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Santai saja. Saya menggunakan masker, ya karena saya taat dengan prokes itu saja. Apakah masker ini menjamin tidak COVID? Gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Makanya Kiai Jat, Mbah Jat dari Nganjuk itu ngasih ijazah kepada kita untuk membaca Salamun Qala min Rabbir Rahim 8 kali setiap habis sholat, kemudian ditiupkan ke tangan dan kemudian diusapkan ke wajah. Kata beliau apa? Ini masker ghaib. Dibaca 8 kali Bismillahirrahmanirrahim. Salamun Qala min Rabbir Rahim. 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 Ditiup 3 kali. Kemudian diusapkan ke wajah. Ini ijazah dari beliau. Dan subhanallah, beliau sampai meninggal sama sekali tidak tersentuh COVID. Ini gak ada jaminan. Orang prokes, menjaga jarak. Apa hikmahnya menjaga jarak? Hikmah menjaga jarak adalah kenapa kita harus menjaga jarak? Karena menjaga jarak mengajarkan kepada kita bahwa yang dekat belum tentu jadian. Ya. Makanya kemarin Beb, Ane sama Sakit itu buka puasa bersama. Saya bilang, dia selalu bilang, berbukalah dengan yang manis. Saya nggak setuju. Berbukalah dengan yang sayang. Kenapa? Karena yang manis belum tentu sayang. Iya. Semoga Sakir segera berjodoh. Janda anak 15. Kalau Sakir kita lamarkan anaknya Ustadz Yusuf Mansur gimana Habib? Oh, koma sama titik, koma sama titik. Kalau Sakir kita lamarkan anaknya Ustadz Yusuf Mansur gimana Habib? Oh, koma sama titik, koma sama titik. Santai aja Kir. Kalau emang jodoh gak akan kemana. Kalau Sakir berjodoh dengan Wirda pasti ketemu kok. Santai aja Kir. Kalau emang jodoh gak akan kemana. Kalau Sakir berjodoh dengan Wirda pasti ketemu kok. Santai aja Kir. Kalau emang jodoh gak akan kemana. Kalau Sakir berjodoh dengan Wirda pasti ketemu kok. Di mana? Ketemu kok. Di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ya. Yeah. Sahabat Pintu Langit semua, itulah isyarah yang diberikan oleh Gus Miftah dan disohikan oleh Al-Habib Hasan bin Ja'far Assegaf untuk Syakir Daulay. Menariknya, Habib Hasan seakan-akan mensohikan isyarah tersebut dengan mengatakan, ya seperti koma dan titik. Seperti koma dan titik antara Syakir dengan Wirda binti Kiai Haji Yusuf Mansur. Baik, sebelum kita lanjut, tim Pintu Langit Manajemen ingin memberikan data profil Wirda, sebuah nama yang disematkan oleh Gus Miftah dalam isyarah tersebut. Untuk seluruh sahabat Pintu Langit, berikut profil singkat Wirda binti Kiai Haji Yusuf Mansur. Profilnya sebagai berikut. Nama lengkapnya adalah Wirda Salamah Ulia Mansur. Lahir 29 November tahun 2001. Lahir di Tangerang, Banten, Indonesia. Nama lain Wirda Mansur. Pekerjaan pendakwah, penulis buku, serta entrepreneurs.
Orang tua Wirda adalah guru kita semua, Kiai Haji Yusuf Mansur, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran. Ibunda Wirda adalah Ibu Hajjah Siti Maimunah. Serta Wirda memiliki 4 adik, yaitu Qaumi Rahmatul Qulub, selanjutnya Aisyah Humairah Hafizah, selanjutnya Muhammad Kun Syafi'i, selanjutnya Muhammad Yusuf Al-Hafiz. Wirda Salama Ulia atau lebih dikenalnya dengan nama Wirda Mansur adalah putri sulung dari seorang kiai kondang, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran. Jadi Wirda ini bukan anak sembarangan, guys. Beliau juga hafizah Quran, beliau juga entrepreneur, dan beliau juga penulis buku. Ia adalah anak pertama dari 5 bersaudara dan mulai dikenal publik setelah menjadi duta Al-Quran di Amerika. Di umurnya yang masih sangat muda, Wirda kerap berinteraksi dengan followersnya di akun Instagramnya dengan membagikan tips-tips serta motivasi untuk seluruh anak-anak muda. Juga di kanal YouTube-nya, Wirda mengenyam pendidikan formalnya hanya sampai kelas 5 SD, teman-teman. Setelah itu, ia berhenti dan memfokuskan diri untuk menghafal Al-Quran di rumahnya bersama abinya. Ia juga sempat sekolah di Jordan untuk mendalami bahasa Arab selama setengah tahun. Tak lama setelah itu, di usia 16 tahun, ia terbang ke New York, Amerika Serikat untuk sekolah di Al-Mamor serta mengajar tahfiz Al-Quran di sana. Sekarang ia berfokus berdakwah dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sekian profil dari Wirda Mansur. Akankah isyarah ini akan menjadi kenyataan di suatu hari nanti? Jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Demikian penelusuran tim Pintu Langit Management. Sesungguhnya dari tayangan konten berikut ini terdapat 2 contoh pemuda dan pemudi terbaik di Indonesia yang patut menjadi contoh untuk kita semua para pemuda-pemudi bangsa ini. Dan semoga anak cucu kita kelak bisa seperti Kak Syakir Daulay dan Kak Wirda binti Kiai Haji Yusuf Mansur. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu lagi pada konten-konten selanjutnya di Pintu Langit Manajemen. Silakan aminkan doa-doa yang baik dalam konten ini pada kolom komentar di bawah ini agar kita semua bisa saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.